Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas materi-materi matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi peluang. Ini adalah materi untuk peluang kelas 8 ya. Materi peluang, soal-soal peluang untuk kelas 8 SMP. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi yang lain, silahkan kalian buka playlist channel YouTube saya. Baik, sekarang kita bahas soalnya. Nanti ada sekitar 10 soal yang akan saya bahas. Soal yang pertama, peluang muncul ketiga gambar pada pelemparan 3 keping uang logam adalah yang A 1/8, B 3/8, C 3/4, yang D 7/8. Kita tuliskan dulu ya ruang sampel untuk 3 keping uang logam. Untuk dua keping uang logam, nanti kemungkinan yang terjadi itu adalah muncul angka-angka, kemudian angka gambar, kemudian ini maksudnya keping pertama keluar angka, keping kedua keluar angka. Yang ini keping pertama keluar angka, keping keduanya keluar gambar. Kalau ini sebaliknya nih, keping pertamanya keluar gambar, keping keduanya keluar angka. Nanti yang keempat itu kemungkinannya adalah kedua-duanya keluar gambar. Nah, kalau ada 3, berarti kita tinggal tambahin aja nih di sini. Koin yang ketiga, kemungkinan yang keluar kan angka dan gambar ya, sama dengan yang koin ke-1 dan kedua. Maka nanti ruang sampelnya itu ada angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Ya, dia ada 8 ya ruang sampelnya. Nah, karena yang diminta adalah kejadian kalau ketiganya keluar gambar, berarti nanti yang keluar gambar cuman berapa nih? Cuman 1 kan. Jadi kejadian munculnya angka gambar, gambar ya, kemungkinan muncul gambar semua itu cuma 1, sehingga nanti peluang muncul ketiganya gambar itu adalah 1 per banyaknya ruang sampelnya berapa nih? Banyak ruang sampelnya adalah 8, berarti 1/8. Jadi nanti jawabannya adalah yang A. Paham ya? Itu soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. 2 dadu dilambungkan bersama-sama. Peluang muncul jumlah mata dadu prima adalah 12/36, 13/36, 14/36, 15/36. Jumlah mata dadu prima. Nah, kita gambarkan dulu ruang sampelnya ya untuk 2 dadu. Dadu itu mata dadunya ada 6 ya, 1 sampai 6. Ini dadu 1 yang ke arah samping ya. Kemudian dadu yang kedua yang ke bawah ya. Berarti nanti dadu 1 muncul angka 1, dadu 2 muncul angka 1, dadu 1 muncul angka 1, dadu 2 muncul angka 2, dan seterusnya ya. Nah, karena yang diminta itu adalah kalau dijumlahkan itu bilangan prima ya, berarti nanti bilangan prima kan 2, kemudian berapa? 3 ya. Bilangan prima itu 2, 3, kemudian 5, terus 7 ya, 7, 11 ya. Nah, berarti nanti yang merupakan bilangan prima kalau dijumlahkan ya, itu berarti 11, 21,
kemudian yang ini 41, 61, 12 ya, kemudian 32, 52, 23, 43, kemudian 14, 34, 25, 16, 65, 56. Jadi ini adalah kalau angka yang keluar dijumlahkan itu hasilnya adalah bilangan prima. Nah, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 kejadian muncul jumlah mata dadu prima ya, bilangan prima. Sehingga nanti peluang munculnya jumlah mata dadu prima itu 15 per, nah, jumlah ruang sampelnya tadi ada berapa nih? Semuanya adalah 36. Jadi nanti 15 per 36. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang keempat, soal yang ketiga ya, maaf, soal yang ketiga. Dalam sebuah kantong terdapat 10 buah bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor bilangan prima ganjil adalah 2 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 5 per 10. Jadi bolanya diberi nomor 1 sampai 10. Nah, bilangan prima ganjil itu adalah 3, 5, 7. Jadi dari angka 1 sampai 10 bilangan prima ganjil adalah 3, 5, 7. 2 nggak ikut, kenapa? Karena 2 itu bilangan prima genap. Nah, kejadian muncul terambilnya bola bernomor bilangan prima ganjil berarti ada 3 ya, karena bilangan prima ganjilnya kan ada 3 deh, yaitu 3, 5, 7. Berarti nanti kejadian muncul terambilnya bola bernomor ganjil itu ada 3 nih, ada 3 kemungkinan. Nah, berarti peluangnya muncul bola bernomor prima ganjil itu adalah 3 per jumlah bolanya ada 10, berarti 3 per 10. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, mudah ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Berdasarkan penelitian di suatu daerah, peluang seseorang terjangkit penyakit demam berdarah itu adalah 0,009. Jika jumlah penduduk kampung tersebut adalah 3.000 orang, maka diperkirakan banyaknya penduduk yang terjangkit penyakit demam berdarah adalah yang A 24 orang, B 25 orang, yang C 26 orang, yang D 27 orang. Yang ditanya adalah perkiraan banyak penduduk yang terjangkit penyakit demam berdarah. Sedangkan peluang seseorang itu terjangkit itu adalah 0,009. Nah, berarti caranya gini. Peluang terjangkitnya demam berdarah itu kan 0,009. Sedangkan jumlah penduduknya adalah 3.000. Nah, berarti banyaknya penduduk atau perkiraan jumlah penduduk yang terjangkit demam berdarah tinggal kita kalikan aja nih. 0,009 yaitu peluang terjangkitnya demam berdarah dikali dengan banyaknya penduduknya berapa, yaitu 3.000. Berarti nanti 0,009 per 3.000. Ini nolnya coret 3, yang ini coret 3 nih. Nanti hasilnya adalah 9 kali 3 sama dengan 27 orang. Jawabannya adalah yang D. Ya, mudah ya. Semoga kalian paham. Kemudian soal yang nomor 5, kita lanjut yang nomor 5. Dalam kegiatan gerak jalan santai yang diikuti 150 peserta, panitia menyediakan hadiah 3 buah sepeda. Peluang tiap peserta untuk mendapatkan hadiah adalah yang A 0,02, B-nya 0,03, C-nya 0,2, D-nya 0,3. Jadi yang ditanya adalah peluang tiap peserta mendapatkan hadiah. Nah, kita tuliskan dulu nih. Jumlah pesertanya kan ada 150 orang. Sedangkan jumlah hadiahnya itu cuma 3. Berarti peluang tiap peserta untuk mendapatkan hadiah itu tinggal kita bagi aja nih. Jumlah hadiah yaitu 3
per jumlah pesertanya 150. 3 per 150 atau 0,02. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi mudah ya kalau ada soal-soal seperti ini. Lanjut ke soal yang berikutnya, yang nomor 6. Sebuah dadu dan sebuah mata uang logam dilambungkan bersama-sama satu kali. Peluang munculnya dadu faktor dari 6 dan gambar pada uang logam adalah yang A 2/3, B setengah, C 1/3, D 1/4. Jadi ada satu dadu dan satu mata uang dilempar satu kali ya. Peluang muncul, yang ditanya peluang muncul mata dadu faktor dari 6. Nah, mata dadu faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Jadi karena dadu itu mempunyai 6 mata dadu, nanti berarti dari 1 sampai 6 ya angkanya, berarti nanti faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Kemudian ruang sampel dadu dan uang logam itu adalah seperti ini. Jadi mata dadunya kan dari 1 sampai 6. Sedangkan uang logam itu kemungkinan kalau dilempar ya, itu bisa muncul angka atau gambar. Sehingga nanti ruang sampelnya ini. Misalkan nih uang logamnya yang keluar angka, kemudian dadunya keluar angka 1. Atau logamnya keluar angka, mata dadunya keluar angka 2, dan seterusnya ya. Berarti nanti di sini ada 12 ya ruang sampelnya. Nah, yang diminta tadi itu adalah ya, kalau mata dadunya keluar faktor dari 6, sedangkan sedangkan uang logamnya itu keluar gambar. Berarti kemungkinannya yang terjadi adalah gambar angka, gambar 1 ya, kemudian gambar 2. Nah, yang diminta kalau uangnya keluar gambar ya, bukan angka. Gambar, kemudian yang ini 3 ya, mata dadunya, gambar, dan 6. Yang ini nggak dipakai nih, gambar 4, gambar 5. Kenapa? Karena 4 dan 5 bukan faktor dari 6. Sehingga nanti ada 4 ya, ada 4 kejadian muncul mata dadu faktor 6 dan uang logam keluar gambar. Sehingga nanti peluang muncul mata dadu faktor 6 dan gambar itu adalah 4/12. Karena di situ ruang sampelnya ada 12. Atau kalau disederhanakan adalah 1/3. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Kita lanjut soal yang nomor 7. Dalam sebuah kantong terdapat 5 buah bola yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika diambil secara acak, peluang bola yang terambil dua-duanya bernomor ganjil adalah 0,6, 0,36, 0,3, 0,28. Jadi ada 5 buah bola yang diambil itu diambil 2 kali ya. Yang bernomor ganjil itu berarti 1, 3, 5. Kalau diambil berurutan ya, bernomor ganjil, kejadian muncul bola bernomor ganjil pada pengambilan ke-1 itu ada 3. Karena kan belum diambil ya ketiga-tiganya. Kemudian peluang munculnya berarti peluang muncul bilangan ganjil pada pengambilan pertama itu adalah 3/5 atau 0,6. Kemudian kejadian muncul bola bernomor ganjil pada pengambilan kedua itu adalah 2. Kenapa 2? Karena nomor ganjil yang 1, bola yang bernomor ganjil yang pertama itu sudah diambil pada pengambilan ke-1. Sehingga nanti kalau misalkan nih pada pengambilan pertama angka 1 keluar, berarti sisanya berapa? 3 dan 5 kan yang belum diambil. Berarti ada 2 nih. Ada 2. Berarti kejadian munculnya adalah 2. Sehingga nanti peluang munculnya bilangan ganjil pada pengambilan kedua itulah 2/4. Kenapa 2/4? Karena bolanya kan tinggal 4 atau sama dengan 0,5. Kemudian berarti peluang muncul bilangan ganjil pada 2 pengambilan ya sekaligus adalah tinggal kalikan aja 0,6 kali 0,5 sama dengan 0,3. Jawabannya adalah yang C.
Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Dalam sebuah kotak berisi 5 jenis permen dengan rasa yang berbeda. Dia ada rasa coklat, stroberi, jahe, mangga, susu. Kemudian jumlahnya 15, 12, 20, 5, 18. Jika Dito akan mengambil satu permen secara acak, peluang yang terambil permen rasa coklat adalah, jadi yang ditanya adalah peluang terambilnya permen rasa coklat. Kita tuliskan dulu ya yang diketahui. Karena yang ditanyakan adalah jumlah permen rasa coklat, peluang terambil permen rasa coklat, berarti nanti yang kita pakai adalah jumlah dari permen rasa coklat. Itu ada berapa? Di situ ada 15 ya. Ada 15 buah permen yang rasa coklat. Kemudian jumlah seluruh permennya berapa? Kita tinggal tambahkan aja nih. 15 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 18. Nanti jumlah keseluruhannya adalah 60 ya. Sehingga nanti peluang terambilnya permen rasa coklat, tinggal kita bandingkan aja nih. Jumlah permen rasa coklatnya ada 15. Berarti 15 per jumlah keseluruhan permennya 60. Berarti 15 per 60. Kita sederhanakan jadi 1/4. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang nomor 9. Bimo mempunyai 2 pasang sepatu, 4 baju, dan 3 celana panjang. Banyak cara Bimo memakai sepatu, baju, dan celananya adalah yang A 9 cara, B-nya 12 cara, C-nya 18 cara, D-nya 24 cara. Yang ditanya adalah banyaknya cara Bimo memakai sepatu, celana, dan baju dan celananya. Nah, jumlah pasang sepatunya ada 2. Dia ada 2 pasang sepatu, kemudian bajunya itu ada 4 setel ya. Kemudian celana panjangnya ada 3. Nah, karena yang ditanya adalah banyak cara Bimo memakai sepatu, baju, dan celana, kita tinggal kalikan aja nih. 2 dikali 4 dikali 3, berarti ada 24 cara yang bisa Bimo lakukan untuk menggunakan 2 pasang sepatu, 4 baju, dan 3 celana. Paham ya? Udah ya. Kemudian soal yang ke-10, ini adalah soal terakhir yang akan saya bahas. Dalam sebuah kelas terdapat 14 siswa suka melukis, kemudian 6 siswa suka menyanyi, dan 5 siswa suka keduanya. Satu di antara mereka akan dipilih sebagai ketua kelas. Yang ditanyakan adalah peluang siswa yang suka keduanya akan terpilih adalah, jadi peluang siswa yang suka melukis dan menyanyi yang terpilih sebagai ketua kelas itu peluangnya berapa? Kita tuliskan dulu ya yang diketahui. Jumlah siswa yang suka melukis itu ada 14 siswa. Kemudian yang suka menyanyi ada 6 siswa. Yang suka keduanya, yaitu suka melukis dan suka menyanyi, itu ada 5 siswa. Artinya jumlah siswa yang hanya suka melukis itu ada, jadi dari 14 siswa ini itu kan ada 5 siswa yang suka, selain suka melukis, suka menyanyi juga kan. Nah, kalau yang hanya suka melukis, ya berarti nanti jumlahnya adalah 14 dikurang dengan jumlah siswa yang suka keduanya, kurang 5, yaitu sama dengan 9 siswa. Ini hanya yang suka melukis. Kemudian jumlah siswa yang hanya suka menyanyi, berarti yang suka menyanyi ada 6, berarti 6 dikurang dengan 5 yang suka keduanya, sama dengan 1 siswa. Ini hanya 1 siswa nih yang hanya suka menyanyi. Sehingga nanti dari sini kita bisa tahu ya, jumlah seluruh siswa di kelas itu ada 9 ditambah 1 ditambah 5. Jadi ada 15 siswa. Jadi 9 siswa itu yang hanya suka melukis, 1 siswa hanya suka menyanyi, dan 5 siswa suka keduanya. Jadi ada 15 siswa jumlah keseluruhan di kelas. Sehingga nanti peluang siswa yang suka keduanya
untuk terpilih sebagai ketua kelas itu peluangnya adalah 5. Yang suka keduanya itu kan ada 5 siswa. Kita bandingkan dengan jumlah siswa keseluruhan, yaitu 15 siswa. Berarti 5/15 atau sama dengan 1/3. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, demikian pembahasan soal-soal saya tentang materi peluang di kelas 8. Semoga kalian paham ya. Jika masih ada yang belum paham apa yang sudah saya jelaskan, silakan kalian putar ulang videonya, kemudian kalian tanyakan di bagian mana yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.